A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bisalamil atir, salaman daiman wa da'iyan tahta dhilli ru'yatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi mubalagha raji fawqa ma'mulih wa mu'tisa ila ziyadatan ala mas'ulih. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu ala nailil huda wa husulih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuh, karena berkat limpah nikmat Allah Subhanahu wa taala lah syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan siha wal afiyah, setelah kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah. Sebagaimana kita ketahui, begitu besarnya pahala kita melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah, dan juga begitu tidak kalah besarnya ibadah kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kewajiban kita sebagai seorang muslimah, yakni thalabul ilmi, menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan salat Isya, kemudian juga kita meluangkan waktu kita untuk menghadiri daripada majelis ilmu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk hadir duduk di majelis ilmu ini. Karena kenapa? Karena istiqomah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah merupakan salah satu tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pernah disampaikan oleh guru kita, yakni Al-Habib Umar bin Abu Bakar bin Salim. Beliau menyampaikan sebuah kisah tentang riwayat antara dialog ataupun perbincangan antara Nabi Allah Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Allah Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah Subhanahu wa taala, apakah tanda bahwa seorang hamba tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda bahwa kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yakni kita senantiasa ringan lidah kita, mudah bagi diri kita untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hati kita mungkin berat untuk melakukan amal ibadah kepada Allah, ataupun hati kita berat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mari kita koreksi diri kita. Mungkin telah lama kita jauh, telah lama kita tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan salah satu cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja,
Yang pertama, salah satu kita untuk mengingat Allah, yakni ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah. Maka para ulama mengatakan, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah ini, kita juga harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena kita terkadang merasa ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin timbul di dalam diri kita bahwa di dalam melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut timbul daripada keinginan kita sendiri. Maka para ulama mengingatkan agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang mendorong kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut karena adalah merupakan ikut sertanya Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga di dalam ketaatan harus ingat kepada Allah. Bahkan mungkin kita pernah mendengar hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasulullah? Al-istighfar yahtadi ilal istighfar. Istighfar yang sering kita baca, ya, ketika kita melakukan amal ibadah itu perlu lagi pada istighfar. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita merasa kita banyak melakukan amal ibadah, terkadang timbul penyakit hati, maka harus kita barangi dengan istighfar, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata para ulama, selain kita mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan ketaatan, kita juga harus mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ketika kita setelah melakukan kemaksiatan, maka langsung kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya kita berharap agar kita tidak dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala terus-menerusnya kita dalam melakukan kemaksiatan tersebut. Jadi mari kita introspeksi diri kita, sudahkah lidah kita ringan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Karena ringan lidah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diceritakan, diriwayatkan daripada dialog antara Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan salah satu ciri Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri bahwa Allah Subhanahu wa taala tersebut cinta kepada kita apa? Yakni kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berbagai macam kemaksiatan. Ya. Jadi kalau kita sudah merasa istilahnya bahasa Sundanya, gele, ya. Iya, kalau merasa jijik, nggak enak lagi, misalkan melihat sebuah kemaksiatan ataupun merasa jijik melakukan kemaksiatan, malu melakukan kemaksiatan, insya Allah itu adalah merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Dan malu ataupun dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kemaksiatan tersebut, itu adalah merupakan salah satu tanda keistiqomahan kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jikalau kita istiqomah menghadiri majelis ilmu ini, insyaallah itu adalah merupakan salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan akan syafaatul uzma, yakni syafaat pertolongan daripada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah kita telah berhadapan daripada bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bulan Rabiul Awal. Maka mari kita tingkatkan akan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kita harus taat kepada apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus memperbanyak juga bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Syukur juga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa bersilaturahmi, duduk kumpul bersama dengan Bapak Ibu sekalian di dalam majelis yang mulia ini. Kita berharap dengan kumpulnya kita di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini merupakan salah satu simbol perkumpulan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kumaha damang Bapak Ibu? Alhamdulillah damang. Ya. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul di majelis ilmu di tempat yang mulia, yang mana tempat ini tidak diragukan lagi kemuliaannya. Karena kenapa? Karena majelis ilmu ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada taman-taman surga, raudhatun min riyadil jannah. Bahkan para ulama mengatakan taman surga di dunia ini cuma ada dua. Di mana? Yang pertama yaitu raudhah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Kemudian yang kedua taman surga apa? Yakni majelis ilmu. Maka kita niatkan Bapak Ibu sekalian, hadirnya kita majelis ilmu, mulai kita berangkat dari rumah kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan thalabul ilmi. Kita niatkan apa? Menuntut ilmu. Dan jikalau kita sudah mendapatkan ilmu, kita niatkan sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan, sekecil apapun ilmu yang kita ketahui, kita niatkan agar kita bisa langsung mengamalkannya. Karena kenapa? Karena sekecil apapun ilmu yang kita ketahui, jikalau kita amalkan, itu jauh lebih baik daripada kita banyak pengetahuan tapi tanpa amal. Karena kenapa? Karena para ulama mengatakan al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ya. Ilmu tanpa daripada pengamalan, kita hadir majelis taklim, tahu hukum ini sunnah, ya, misalkan melaksanakan sholat ini sunnah, misalkan hal ini makruh, tapi tidak kita laksanakan, maka tidak ada buahnya kita di dalam menuntut ilmu. Ya, karena dengan menghadiri majelis ilmu inilah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kita pada malam hari ini akan menyampaikan yakni ragam ataupun macam-macam daripada amal soleh, amal ibadah yang bisa memasukkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada orang yang bertanya, halo adik-adik, nah, ini lagi fokus makan ini lupa semua, ya. Halo adik-adik, kira-kira kalau ada orang bertanya, Bapak Ibu sekalian, apa motivasi kita di dalam melakukan amal ibadah kepada Allah? Kira-kira apa motivasi kita yang membuat kita semangat melakukan amal ibadah? Ada yang bisa jawab nggak? Apa kira-kira motivasi kita? Mengharapkan ridha Allah, sudah pasti. Mengharapkan pengampunan Allah, sudah pasti. Dengan harapan apa juga? Agar dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pernah dikisahkan, ada sekelompok orang datang kepada seorang waliyah wanita, yakni Rabi'atul Adawiyah. Yang mana sekelompok orang ini datang kepada Rabi'atul Adawiyah, mereka ziarah bersilaturahmi dengan Rabi'atul Adawiyah. Kemudian ditanya oleh Rabi'atul Adawiyah menanyakan kepada mereka, wahai fulan, apa motivasimu di dalam melakukan amal ibadah kepada Allah? Maka salah seorang di antara mereka menjawab, saya melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena saya mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah seorang satunya lagi ditanya oleh Rabi'atul Adawiyah, wahai fulan, apa motivasimu di dalam melakukan amal ibadah kepada Allah? Maka orang yang satu ini menjawab, motivasi saya di dalam melakukan amal ibadah kepada Allah karena kenapa?
karena takut daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lantas dijawab oleh Rabi'atul Adawiyah, bagaimana kata Rabi'atul Adawiyah jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan surga dan juga tidak menciptakan api neraka? Apakah masih kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka yang ditanya tadi semuanya bingung, mau jawab apa lagi, ya. Maka kata Rabi'atul, maka mereka balik bertanya kepada Rabi'atul Adawiyah, wahai Rabi'atul Adawiyah, lantas apa motivasimu dalam melakukan amal ibadah kepada Allah? Kata Rabi'atul Adawiyah, wallahi, kata Rabi'atul Adawiyah, jikalau saya melakukan amal ibadah ini karena mengharapkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, maka haramkanlah ya Allah jasad saya ini untuk masuk daripada surgamu. Dan kata Rabi'atul Adawiyah, jikalau di dalam melakukan amal ibadah ini saya termotivasi karena saya takut daripada api nerakamu, maka masukkanlah jasad saya di dalam api nerakamu. Akan tetapi ya Allah, kata Rabi'atul Adawiyah, tujuan saya melakukan amal ibadah kepadamu tidak lain dan tidak bukan karena cinta dan syukur saya atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ini Bapak Ibu sekalian adalah merupakan salah satu tingkatan seorang hamba di dalam melakukan amal ibadah yang tertinggi. Kalau ada pertanyaan, boleh nggak Ustadz? Misalkan kalau saya melakukan amal ibadah tapi tujuannya mengharapkan pahala, boleh, ya. Saya melakukan amal ibadah takut surga, boleh, tidak disalahkan juga di dalam syariat kita. Tapi salah satu tingkatan amal ibadah yang tertinggi apa? Yakni tidak lain dan tidak bukan karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan kalau kita mengharapkan surga, itu adalah merupakan bonus, ya, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang, salah satu syarat kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala yang pertama apa? Yakni kita harus beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Wa amilus solihat, orang-orang yang melakukan amal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kabar gembira kepada mereka apa? Yakni dengan apa? Mereka termasuk daripada penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, kita berharap agar kita termasuk daripada penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga di dalam sebuah hadis qudsinya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ataupun saya telah menyiapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, li ibadi, untuk hamba-hambaku apa? Yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbin, ya. Yang mana kenikmatan surga itu Bapak Ibu sekalian telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mala ainun ra'at, ya. Kenikmatan surga itu mungkin kenikmatan dunia manakah yang pernah kita lihat, yang pernah kita pandang, bahwa seperti itulah kenikmatan surga. Akan tetapi kenikmatan surga itu jauh lebih nikmat daripada kenikmatan dunia yang pernah kita lihat, ya. Ustadz misalkan cerita surga tapi belum pernah masuk surga misalkan, ya. Iya, sama saja seperti kalau istilahnya apa? Memberikan nasihat tentang kematian tapi yang ngomong juga belum mati, belum maut misalkan, ya. Nah, ini surga, kata baginda Rasulullah SAW, kenikmatan surga ini belum pernah dilihat. Kalau kita melihat kenikmatan dunia itu adalah merupakan, kita mengira bahwa itu adalah merupakan kenikmatan surga, maka surga bakal jauh lebih nikmat. Wala uzunun sami'at, dan juga tidak pernah kita mendengar bahwa di sana itu tempat yang nikmat seperti surga misalkan, ya. Maka kata baginda Rasulullah SAW, kenikmatan surga jauh lebih indah dari itu semua.
Au khatarati qalbin, ataupun kenikmatan surga yang pernah terlintas dalam hati kita, mungkin surga seperti ini, bidadari cantiknya seperti ini misalkan ya. Tapi itu semua jauh lebih indah daripada kenikmatan surga yang akan Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin kita pernah sering membaca surah Al-Waqiah, mungkin santri mungkin sering baca surah Al-Waqiah ya, karena salah satu keutamaan daripada surah Al-Waqiah, jikalau kita istiqomahkan Bapak Ibu sekalian membacanya setelah asar ya, maka insya Allah jaminan kehidupan kita, rizki kita insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab ataupun siksaannya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sering kita baca di dalam surah Al-Waqiah, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang kenikmatan surga. Apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan? Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin maghdud wa talhim mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub ya. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surga itu bakal ada air yang terus mengalir, yaitu telaga Kausar ya. Yang mana orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bakal masuk surga, mereka semua telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala cangkir, setiap orang sudah ada cangkirnya masing-masing dan sudah ditulis nama mereka ya. Wa ma'in maskub wa fakihatin katsira. Kemudian untuk penghuni surga Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyediakan buah-buahan yang begitu banyak ya. Wa fakihatin katsira. Mau buah apa saja kita ada Bapak Ibu sekalian dalam surga ya. Bahkan buah kalau kita makan buah-buahan di Indonesia ini mungkin harus sesuai dengan musimnya. Sekarang lagi musim apa sekarang Bapak Ibu? Musim mangga misalkan ya. Iya. Paling enak di Sunda katanya. Karena kenapa? Karena nyebut punten aja dapat mangga ya. Punten mangga kan ya. Nah, sekarang lagi musim mangga. Kalau di surga Bapak Ibu sekalian mau makan buah apa aja kapan saja ada ya. Misalkan mau buah kurma, sekarang kalau enggak bulan Ramadan mungkin susah nyari buah kurma. Tapi kalau di surga buah kurma, buah apa saja tinggal nunggu musim lagi Bapak Ibu sekalian. Wa fakihatin katsira la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Kemudian juga enggak terbatas dengan banyak sedikitnya. La maqtu'ah, tidak akan terputus oleh musim ya. Mau makan buah ya, kita makan nikmat, kemudian makan lagi akan bertambah nikmat. Itulah adalah merupakan kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita yang melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala mamnu'ah, kemudian juga enggak ada yang bakal melarang. Kalau kita di dunia ini Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau lagi darah tinggi, makan duren, mungkin istri kita atau keluarga kita sudah melarang jangan banyak-banyak Pak. Kenapa? Karena darah tinggi ya, ataupun penyakit yang lainnya bisa berbahaya. Tapi dalam surga tidak ada lagi wala mamnu'ah, enggak ada lagi yang bakal melarang kita. Kemudian apa lagi? Wa furusy marfu'ah ya. Di dalam surga juga Allah Subhanahu wa taala menyediakan kasur-kasur yang empuk ya. Yang mana di setiap kasur-kasur tersebut wa furusy marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a. Kemudian juga kami ciptakan kata Allah Subhanahu wa taala para bidadari yang siap menemani daripada ahli surga. Tapi ibu-ibu jangan cemburu Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena di dalam surga ibu-ibu bakal lebih cantik daripada bidadari. Semoga kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Wa furusy marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkar. Kemudian bidadarinya Allah Subhanahu wa taala tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka semuanya dalam keadaan perawan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa lagi selanjutnya? Faja'alnahunna abkara uruban atraba ya. Dan semua penghuni surga itu Bapak Ibu sekalian, mereka semua dikembalikan dalam keadaan umur yang sama. Makanya
ya dikatakan di dalam dalam surga itu nggak ada lagi anak kecil, nggak ada dalam surga, ya adik-adik. Kemudian yang tua-tua, nenek-nenek, kakek-kakek nggak ada dalam surga. Karena kenapa? Karena akan disebayahkan umurnya, ya umurnya ya mungkin antara 30 ataupun 40 tahun. Nah, ini adalah merupakan kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Yakni agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah bagaimana? Meninggal dalam keadaan iman kita masih berada dalam diri kita, ya. Karena salah satu kenikmatan yang terbesar apa? Yakni nikmat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nikmat kita terbesar. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita maut, agar kita mati, kita meninggal dalam keadaan apa? Husnul khatimah, berarti meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sesuai dengan tema kita, lantas apa saja ya amal ibadah yang bisa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan salah satu kenikmatan yang paling terbesar Bapak Ibu sekalian di dalam surga bukanlah tentang bidadarinya, bukanlah tentang makanannya, bukan kenikmatan yang lainnya di dalam surga nikmat yang terbesar, akan tetapi dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli surga apa? Yakni kenikmatan kita bisa melihat langsung zatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kenikmatan yang paling tertinggi kata baginda Rasulullah yang paling nikmat melainkan melihat apa? Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah, ya. Wajah orang-orang mukmin di akhirat nanti apa? Bahkan berseri, bahkan bersinar. Karena kenapa? Ila rabbiha nazirah. Karena melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah yang mana hadis ini adalah merupakan hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabaraka wa taala idza dakhala ahlul jannah qala yaqulu lahum turidu syai'an auzidukum. yakni kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ahli surga telah masuk surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian mau, kata Allah Subhanahu wa taala, saya tambah lagi kenikmatan daripada surga? Maka ahli surga mereka berkata, fayaqulun alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Nikmat apa lagi ya Allah yang akan engkau berikan, sedangkan engkau telah memutihkan, mencerahkan wajah kami, kemudian engkau telah memasukkan kami di dalam surga, kemudian engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Nikmat apa lagi ya Allah yang akan kau berikan? Maka Allah Subhanahu wa taala qala fayakshiful hijab fama a'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla. Yakni kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang mukmin di akhirat nanti apa? Yakni kenikmatan kita bisa melihat langsung zatnya Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Maka kita harus berusaha bergiat di dalam melakukan amal ibadah ataupun amal soleh yang bisa memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan, yang mana hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih Bapak Ibu sekalian, yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ayyuhan nas absus salam. Yakni kata baginda Rasulullah,
salah satu cara kita agar kita bisa masuk daripada surganya Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amal soleh. Apa salah satu daripada amal soleh yang bisa kita lakukan tersebut? Yang pertama kata baginda Rasulullah apa? Afsus salam. Apa itu afsus salam Bapak Ibu sekalian? Yakni hendaklah kita senantiasa menebarkan salam. Ya. Bahkan dikatakan apabila berjumpa dua orang mukmin, siapakah yang paling mulia? Bukan mereka yang paling tinggi pangkatnya, bukan mereka yang paling banyak hartanya, akan tetapi di dalam syariat kita apabila bertemu dua orang mukmin, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa? Yakni orang yang pertama kali mengucapkan salam. Ya, jadi kalau berjumpa dengan siapa saja diusahakan mengucapkan salam. Assalamualaikum, ya. Kumaha damang, ya. Kalau anak muda sekarang halo bro, misalkan halo boy. Nah, kalau bisa diganti dengan mengucapkan salam, assalamualaikum, ya. Bahkan dikatakan salah satu amal yang terbaik di dalam Islam, ya, yakni wa'atimu sholat wa'atimu ta'am, kemudian juga yakni wa'afsus salam, mengucapkan salam liman ya'rif wa liman la ya'rif, baikkah itu kepada orang yang kita kenal dan juga kepada orang yang tidak kita kenal, maka ucapkan salam. Karena kenapa? Karena di dalam salam itu Bapak Ibu sekalian mengandung doa, ya, doa salam keselamatan untuk diri kita, keluarga kita, keberkahan untuk diri kita, kemudian juga rahmat untuk diri kita, semuanya adalah merupakan hal yang terbaik. Makanya hukum menjawab dari salam apa hukumnya? Wajib apa sunnah Bapak Ibu? Wajib. Akan tetapi di dalam syariat kita Bapak Ibu sekalian, salah satu amal ibadah yang sunnah bisa mengalahkan amal ibadah yang wajib yakni salah satunya menjawab salam. Siapa pahala yang besar antara orang yang mengucapkan salam dengan menjawab salam? Siapa pahala yang paling besar? Yakni pahala orang yang mengucapkan salam. Walaupun orang yang mengucapkan salam hukumnya sunnah. Sedangkan orang yang menjawab salam hukumnya wajib. Akan tetapi pahalanya di dalam syariat kita, orang yang mengucapkan salam hukumnya sunnah, pahalanya lebih besar daripada orang yang menjawab salam. Kemudian salah satu juga salah satu amal ibadah sunnah yang bisa mengalahkan amal ibadah wajib dikatakan dalam syariat kita yakni memberikan hutang kepada orang, ya. Kalau memberikan hutang kepada orang, maka jikalau orang tersebut belum mampu bisa membayar hutangnya, maka kita sebagai orang yang memberikan hutang wajib bagi kita untuk memberikan tempo, ya, berikan kelonggaran, ya. Tapi ada pahala yang besar, karena itu memberikan tempo hukumnya wajib. Tapi ada pahala yang besar yang mana pahalanya adalah merupakan pahala sunnah, tapi pahalanya jauh lebih besar. Dikatakan dalam syariat kita mengikhlaskan hutang yang kita berikan kepada orang tersebut. Tapi ini agak berat mungkin, ya, agak berat, susah. Yang berat pahalanya surga. Kalau ringan, ya pahalanya ringan juga mungkin, ya. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, ya mungkin dapat kipas angin kalau amal ibadahnya ringan, ya. Nah ini kalau ibadahnya berat, maka pahalanya juga akan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu kata para ulama kita pahala sunnah yang bisa mengalahkan pahala wajib yakni orang yang mengumandangkan azan. Jikalau orang yang mengumandangkan azan tersebut merupakan kewajiban, mungkin karena dia mendapatkan upah karena mengumandangkan azan, maka hukum azannya adalah wajib. Tapi pahala yang lebih besar orang yang memandangkan azan bukan karena upah, akan tetapi karena sukarela. Nah ini salah satu dalam syariat kita, salah satu amal ibadah sunnah tapi bisa mengalahkan daripada amal ibadah yang wajib, ya. Nah, jadi kalau bisa Bapak Ibu sekalian berjumpa dengan siapapun, ya, tapi lihat-lihat juga, ya, lihat-lihat juga
kalau dengan orang non muslim jangan ucapkan salam, hukumnya apa? Haram Bapak Ibu sekalian, ya. Dengan non muslim kita ucapkan salam hukumnya haram. Enggak boleh kita mendoakan non muslim, orang kafir, misalkan doanya apa? Supaya masuk surga misalkan. Masuk surga mana dia? Ya. Boleh kita mendoakan orang kafir ataupun mendoakan orang non muslim, mendoakan agar mereka mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan bagaimana Ustaz? Misalkan kalau ada orang kafir, orang non muslim mengucapkan salam, apakah kita jawab waalaikumsalam? Maka para ulama mengatakan cukup kita menjawab waalaikum, ya. Enggak usah ada salam. Waalaikum atasmu, ya atasmu apa? Tinggal kita bisa menafsirkan daripada apa yang kita jawab, ya. Jadi tidak boleh kita mendoakan orang kafir, orang non muslim kecuali mendoakan mereka agar mereka mendapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya ingin menyampaikan juga tidak semua jikalau kita mengucapkan salam, orang mengucapkan salam, tidak semuanya kita harus wajib untuk menjawabnya. Dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, Al-Imam An-Nawawi. Karena Al-Imam An-Nawawi seorang ulama yang bernama Nawawi ini ada dua Bapak Ibu sekalian. Ada yang pertama siapa? Al-Imam An-Nawawi, ya, yang mengarang daripada kitab Al-Azkar, kemudian mengarang daripada kitab fikih, banyak mengarang kitab fikih. Kemudian juga ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini adalah merupakan ulama asal negara kita Indonesia, tapi keilmuan beliau diakui daripada seluruh negara. Ya, maka dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam salah satu kitab beliau, yakni yang beliau namakan dengan Al-Adhkar. Kalau bisa Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada kelebihan rezeki, kalau Bapak Ibu sedang semangat memperbanyak doa, bersemangat memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beli terjemahan kitab Al-Azkar. Karena kenapa? Karena di sana banyak mengajarkan kepada kita tentang tata cara berdoa yang baik, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semua dijelaskan di dalam kitab Al-Azkar. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, bi'dar, juallah rumah kalian untuk membeli kitab Al-Azkar. Nah, ini menunjukkan menunjukkan saking pentingnya kitab ini. Apa kata Al-Imam An-Nawawi? Beliau mengatakan famin zalik iza kana al-muslim alaihi mustaghilan bil baul. Nah, ini dimakruhkan jikalau kita mengucapkan salam kepada seseorang dalam beberapa keadaan. Ada 6 keadaan. Apa keadaan yang pertama? Keadaan yang pertama yakni mustaghilan bil baul. Orang yang sedang dalam keadaan BAK ataupun dalam toilet. Nah, jangan kita ucapkan salam, ya. Misalkan lagi nunggu antrian toilet di masjid atau misalnya assalamualaikum, udah selesai belum ya? Maka hukumnya makruh. Dan juga kita tidak wajib untuk menjawabnya. Kemudian dikatakan juga awil jima, ya, sedang berhubungan. Kalau pengantin baru jangan sering-sering datang silaturahmi dengan pengantin baru, ya. Ucapi salam nanti makruh hukumnya, ya, dalam keadaan berhubungan. Au nahwihi ma fayukrahu ayusallima alaihi walau salama la yastahiqu jawaban, ya. Jikalau ada orang mengucapkan salam dalam keadaan ini, dalam keadaan kita sedang dalam toilet ataupun dalam BAK atau dalam keadaan BAB ataupun hal yang lainnya, ya, maka tidak wajib bagi kita untuk menjawabnya. Kemudian yang kedua kata Imam An-Nawawi, kapan? Wa min dzalik man kana naiman aw naisan. Ya, kalau ada orang sedang tidur ataupun orang dalam keadaan ngantuk, ya, maka makruh kalau kita mengucapkan salam kepadanya. Makruh hukumnya, ya. Hukumnya makruh. Dan orang yang tidur, orang yang ngantuk juga tidak wajib untuk menjawab salam. Kemudian yang ketiga kata Imam Nawawi, wa min zalik man kana musalliyan aw mu'adzinan. Orang yang sedang dalam keadaan salat, ya. Kalau dalam keadaan salat jangan kita ucapkan salam, hukumnya makruh. Orang dalam keadaan sedang azan, makruh hukumnya kalau kita mengucapkan salam. Kemudian selanjutnya Orang yang sedang dalam keadaan akilan.
Ya, orang sedang dalam keadaan makan, sedang ngunyah misalkan ya, lagi semangat makan, kemudian kita ucapkan salam, mungkin bisa apa? Bisa keselak nanti kalau bahasa kita, ya. Nah, ini salah satu beberapa hal tidak dianjurkan di dalam syariat kita mengucapkan salam, dan bagi kita yang mendengarkannya tidak wajib menjawabnya. Ya, salah satu salam yang tidak wajib dijawab juga salam ketika sholat. Jangan dijawab, ya. Nanti imam assalamualaikum, makmum jawab waalaikumsalam, batal sholatnya, ya. Nah, ini beberapa hal salam yang tidak wajib untuk dijawab. Kemudian yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang amal soleh yang bisa memasukkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bisalam. Amal soleh yang kedua, wa'atimut ta'am. Apa wa'atimut ta'am? Memberi makan kepada orang lain. Nah, orang lainnya ini umum Bapak Ibu sekalian, baikkah orang yang membutuhkan ataupun orang yang tidak membutuhkan. Alhamdulillah terkadang di beberapa masjid di daerah kita ini, terkadang kalau selesai Jumat biasanya ada pembagian makan nasi, ya, setelah salat Jumat. Nah, itu besar pahalanya karena dikatakan di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala menyediakan di dalam surga, yang mana surga salah satu menyediakan dalam surga tersebut kamar, yang mana kamar tersebut bisa lihat dari luar dan juga orang dalam bisa melihat keluar, ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kamar tersebut untuk orang yang senantiasa imut ta'am, orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang lain. Pahalanya Masya Allah. Bahkan dikatakan juga memberikan makan kepada orang lain, terutama lagi kepada orang yang membutuhkan, apalagi orang tersebut adalah merupakan orang ahli ibadah, memberikan makan termasuk daripada amal jariyah. Kita paham amal jariyah salah satu amalan ataupun amal ibadah yang tidak terputus. Kita memberikan hadiah, memberikan makan kepada thalabul ilmi, memberikan makan bersedekah kepada misalkan kaum duafa, kepada orang-orang yang sedang menghafal Al-Qur'an misalkan, ya. Maka selagi makan tersebut memberikan kekuatan kepada mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi darah daging bagi mereka, maka selama itu juga pahala kita akan mengalir, ya. Kalau kita memberikan makan ataupun sedekah kepada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Suyuti, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Bughyatul Murtasyidin, beliau mengatakan ada 5 tingkatan kita di dalam bersedekah, ya. Kalau kita bingung mau bersedekah kemana, ya, mau berinfak kemana, mau memberikan hadiah kemana. Nah, ini Al-Imam Suyuti di dalam kitab Bughyatul Murtasyidin, beliau mengatakan, zakara Suyuti fi khamasihi anna sawabas sadaqah khamsatu anwa, ya, bahwa pahala sedekah tersebut Bapak Ibu sekalian ada 5 bagian ataupun ada 5 tingkatan. Apa tingkatan yang pertama? Kata beliau, wa wahidatu bi asyratin wahya ala sahihil jismi. Jikalau kita bersedekah ataupun berinfak ataupun memberikan hadiah kepada orang yang sahihil jismi. Apa sahihil jismi? Orang yang badannya sehat, tidak ada kekurangan apapun. Maka kata Al-Imam Suyuti di dalam kitab Bughyatul Murtasyidin, ya, dan ini adalah merupakan salah satu kitab pegangan Ahlul Fatawah yang tempat kita belajar di Yaman, Tarim Hadramaut. Mereka menjadikan landasan hukum pegangan dalil, salah satunya adalah merupakan kitab Bughyatul Murtasyidin, ya. Orang jikalau kita bersedekah, berinfak kepada orang yang fisiknya tersebut sehat, maka kita mendapatkan 10 pahala katanya, ya. Ada 10 pahala. Kemudian juga wahidatun bitis'in. Kemudian juga ada tingkatan yang kedua, jikalau kita bersedekah, memberikan hadiah kepada orang tersebut, memberikan infak kepada orang tersebut, maka pahalanya ada 90 bitis'in. Wahya alal a'ma wal mubtala. Jikalau kita memberikan sedekah kepada orang yang buta
ataupun orang yang sedang tertimpa musibah. Misalkan ada orang dari fisiknya mungkin ada kekurangan, ya, ataupun orang sedang mendapatkan musibah. Kata Ali Imam Suyuti, beliau mengatakan apa? Pahalanya ada 90. Kemudian wahidatun bitis imiatin, ada pahala yang mana jikalau kita bersedekah memberikan hadiah kepada orang tersebut, pahalanya ada 900. Pada siapa? Wahya ala di qarabatin muhtajin, yakni memberikan sedekah, memberikan hadiah, memberikan infak kepada keluarga terdekat kita. Nah, jadi kita perhatikan sebelum sedekah, kita mengeluarkan infak ataupun sedekah kita perhatikan dulu, ada nggak keluarga kita ini masih dalam keadaan kesusahan, misalkan makan susah atau bayar kontrakan susah. Ini lebih didahulukan, ya, karena pahalanya lebih besar daripada bersedekah kepada orang lain. Akan tetapi ada yang lebih tinggi lagi, wahidatun bibi'ati alfin, ya. Ada pahalanya tersebut, yakni 100.000 pahalanya. Kepada siapa kita bersedekah? Wahya alal abawaini, bersedekah memberikan harta kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Nah, ya. Jadi kita lihat kedua orang tua kita, walaupun kedua orang tua kita mungkin mampu, maka kita usahakan berikan hadiah kepada kedua orang tua kita. Karena kenapa? Karena itu juga akan membuka rizki kita, ya. Bahkan dikatakan seorang anak tersebut, seorang hamba tersebut tidak akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit nifak ataupun penyakit kesempitan rizki selama anak tersebut masih mendoakan kedua orang tuanya. Jadi salah satu amal ibadah, halo adik-adik sekalian, ya, jadi jangan lupa doakan kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Karena kenapa? Karena itu adalah merupakan salah satu kunci yang akan membuka daripada pintu rizki kita. Apalagi kalau mereka masih hidup, maka berikanlah hadiah, ya, berikanlah hadiah kepada mereka, karena pahalanya sangat besar. Dikatakan oleh Al-Imam Suyuti berapa? Yakni 100.000. Akan tetapi dikatakan oleh Imam Suyuti ada yang paling tinggi lagi, wahidatun bitis imi'ati alfin wahya ala alimin au faqihin, yakni kita memberikan hadiah, memberikan infak, memberikan sedekah kepada orang alim au faqihin, orang yang faqih, yakni kepada orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, para ulama, para kiai yang mana mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Suyuti, beliau mengatakan pahalanya 900.000 pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena kalau kita memberi para ulama yang mana mereka keseharian mereka menyebar daripada dakwah, keseharian mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan sedekah ataupun hadiah yang kita berikan tersebut menjadi sedekah ataupun amal jariah yang mana pahalanya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu sekalian, waqimut ta'am. Kemudian yang ketiga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wasilul arham. Apa wasilul arham? Salah satu amal ibadah yang bisa memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni hendaklah kita menjalin hubungan silaturahmi. Jangan sampai hubungan silaturahmi kita, terutama keluarga terdekat kita, orang tua kita, saudara kita ataupun tetangga kita terputus. Karena kenapa? Karena jikalau kata baginda Rasulullah, salah satu penyebab daripada tidak kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, karena kenapa? Karena kita memutus daripada hubungan silaturahim. Bahkan pernah dikisahkan Bapak Ibu sekalian, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah majelisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, kata baginda Rasulullah, di dalam majelis ini saya tidak melihat daripada malaikat rahmatnya Allah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat yang berada di majelis dengan baginda Rasulullah SAW tersebut, memerintahkan jikalau ada, kata baginda Rasulullah, salah seorang di antara kita yang mereka sedang memutus hubungan silaturahmi, maka silakan pulang, kata baginda Rasulullah, perbaiki hubungan silaturahmi. Kemudian ada salah seorang sahabat pulang ke rumahnya, memperbaiki hubungan silaturahmi lagi, ya.
kemudian dia datang ke masjid, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat daripada malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turun di dalam majelisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita memutus hubungan silaturahmi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Mengatakan salah satu penyebab kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan sebab memutus hubungan silaturahim. Kemudian yang keempat, yang terakhir kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang bisa memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Wasallu bil lail wan nasun niyam, ya, melaksanakan salat malam dan orang lain sedang dalam keadaan tidur. Nah, ini berat, ya. Bahkan dikatakan salah satu Bapak Ibu sekalian amal ibadah yang paling afdal setelah sholat wajib, sholat apa? Yakni sholat lail. Apa sholat lail? Sholat tahajud, sholat malam. Kapan Ustaz waktu tahajud? Waktu tahajud yakni mulai dari menghitungnya tersebut, mulai dari maghrib sampai waktu subuh, dibagi menjadi 3. Karena apa? Karena waktu yang paling afdal untuk kita melaksanakan sholat tahajud kapan? Yakni di akhir 2/3 malam. Kalau kita bagi misalkan maghrib jam 6, kemudian subuh jam berapa? Jam 4, berarti ada berapa jam? Ada 10 jam, ya. Ya, ada 10 jam dibagi menjadi 3, mungkin perkiraan sekitar 3 jam setengah, 3 jam setengah dan 3 jam setengah, ya. Maka waktu yang paling afdal berarti jam 9.30, kemudian antara sekitar jam 1 ataupun jam 2 malam. Itulah waktu yang paling afdal untuk kita bermunajat melaksanakan ibadah tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pahalanya juga sangat besar. Karena kenapa? Karena para ulama mengatakan al-ajar biqadri ta'ab, ya. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tersebut itu sesuai dengan kecapean kita di dalam melakukan amal ibadah tersebut, ya. Ustaz misalkan susah untuk bangun malam, ya, maka dikatakan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, ya, beliau mengatakan salah satu penyebab mungkin kita susah bangun untuk bangun tahajud, berat bangun tahajud, maka beliau memberikan rumus jangan kita bermaksiat pada siang harinya. Insya Allah pada malam harinya ringan badan kita untuk apa? Melaksanakan sholat tahajud. Bahkan dikatakan juga oleh Syekh Hasan Al-Basri, kata beliau, ada seorang bertanya, wahai Syekh, kenapa saya ini susah untuk bangun tahajud, katanya, ya, susah bangun tahajud padahal saya sudah tidur lebih awal, setelah sholat isya langsung tidur, badan saya sehat, tapi mau bangun tahajud masih berat, katanya. Maka kata Syekh Hasan Al-Basri, zunubuka ghalabatka, bahwa dosamu tersebut telah menghalangi daripada amal ibadahmu. Jadi mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki diri kita, insya Allah ringan badan kita untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu keutamaan Bapak Ibu sekalian, kita melaksanakan salat tahajud, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Manin tabaha min naumihi faqala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata baginda Rasulullah, yang mana hadis ini adalah merupakan hadis marfu yang diriwayatkan oleh Ikrimah daripada Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas dari Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari malaikat Jibril, dan malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan hadis ini adalah merupakan hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu apa? Yakni lafadznya dari baginda Rasulullah tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasulullah? Manin tabaha min naumihi, barang siapa yang bangun pada dari tidurnya, faqala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian dia mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, nazarallahu ilaihi rahmah, maka Allah Subhanahu wa taala bakal memandangnya dengan pandangan rahmat, ya. Belum itu kita salat Bapak Ibu sekalian, kita bangun saja, misalkan bangun jam 1 malam, jam 2 malam, ya. Kemudian kita bangun mengucapkan kalimat apa? Subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, nazarallahu ilaihi rahmah. Maka Allah Subhanahu wa taala bakal memandang kita dengan pandangan rahmat. Bahkan mungkin gak salah pernah kita sampaikan hadis baginda Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah? Tidak masuk salah satu di antara kalian surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadahnya. Akan tetapi kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasulullah, dengan apa? Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangun Bapak Ibu sekalian pada malam hari, ucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Watawaddu'a, kemudian dia berwudu. Jikalau dia bangun kemudian mengucapkan kalimat tersebut, kemudian dia berwudu, ghafarallahu dzunubahu, maka Allah Subhanahu wa taala bakal mengampunkan daripada dosanya. Kemudian dia melaksanakan salat 4 rakaat, kemudian juga membaca umul kitab. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut ya, salat 4 rakaat, kemudian membaca umul kitab, maksudnya membaca Al-Fatihah, kemudian membaca di setiap rakaatnya 11 daripada ayatul kursi dan juga suratul ikhlas, ataupun yang surah favorit kita. Apa surah favorit kita? Surah Al-Ikhlas. Tahu surah Ikhlas Bapak Ibu sekalian? Surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, ya. Qul huwallahu ahad. Barang siapa yang salat rakaat membaca umul kitab, membaca ayat kursi 11 kali, kemudian juga qul huwallahu ahad 4 kali, ghafarallahu dzunubahu albattah, maka semua dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau kita melaksanakan salat tahajud pada malam harinya. Ya, nah ini terkadang masih menjadi perbincangan ataupun masih menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya, apa yang dinamakan salat tahajud tersebut, Ustaz? Apakah salat tahajud tersebut ada salat yang khusus untuk salat tahajud, ataukah salat yang dilakukan pada malam hari itu semua adalah merupakan salat tahajud? Maka para guru kita mengajarkan kepada kita yang maksud daripada salat tahajud tersebut, Bapak Ibu sekalian, salat apa saja yang dilakukan pada malam hari. Salat witirkah? Salat istikharah, salat sunat taubat, salat sunnah ba'diyah isya. Mungkin kita setelah salat isya belum sempat salat ba'diyah isya, kemudian kita tidur, kemudian bangun dari tidur kita baru salat ba'diyah isya, maka itu juga termasuk daripada salat sunnah tahajud. Jadi salat sunnah tahajud tersebut Bapak Ibu sekalian salat sunnah apa saja yang dilakukan pada malam hari setelah kita melaksanakan salat isya dan setelah kita bangun dari tidur, maka itu namanya salat tahajud. Dan salat tahajud yang paling utama, yang paling muakkadah yakni salat sunnah witir. Jadi kalau bisa kita bangun pada malam hari, jangan sampai kita tinggalkan daripada salat witir. Misalkan waktunya sudah mepet, Ustaz. Karena kenapa? Karena sekarang subuhnya lebih awal. Jam berapa subuh sekarang Bapak Ibu? Jam 4:03 berapa? Iya, sangat mepet. Misalkan biasanya jam 4 tersebut kita bangun, subuh baru masuk jam 4:30, masih ada waktu Ustaz misalkan untuk salat tahajud, ada waktu setengah jam. Sekarang bangun jam 4 ataupun bangun jam 4 kurang 10, jam 4 lewat 2 menit sudah masuk waktu subuh. Maka boleh Bapak Ibu sekalian bagi kita untuk menggabungkan niat, ya. Karena dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam salah kitab beliau, kitab lupa saya nama kitabnya, ya, yang mana niat yang banyak tapi bisa terhitung semua apa yang kita niatkan. Amal ibadahnya satu, tapi niatnya banyak dan kita mendapatkan pahala apa yang kita niatkan. Maksudnya apa? Jikalau waktunya sudah mepet, Bapak Ibu sekalian, silakan bagi kita untuk menggabungkan niat salat sunnah witir, salat sunnah istikharah, salat sunnah taubah, salat sunnah apa lagi? Misalkan hajat, misalkan, silakan. Walaupun hanya kita kerjakan berapa? Dua rakaat, ya. Tapi ada kaidahnya. Apa kaidah mengajarkan kepada kita? Niat salat yang boleh digabungkan tersebut, yang boleh antara yang ghairu maksudah dengan maksudah. Maksudnya maksudah dengan ghairu maksudah apa? Yakni salat tersebut tidak pada waktu tersebut. Misalkan salat ba'diyah maghrib, ada sunnah juga waktunya sudah ditentukan syariat kita, ada salat sunnah awabin, ya.
waktunya antara maghrib dengan isya. Salat sunnah ba'diyah maghrib waktunya kapan? Antara maghrib dengan isya, maka tidak boleh digabungkan, ya. Sedangkan salat salat hajat, salat istikharah, salat sunat taubat itu tidak ada waktu, Bapak Ibu sekalian. Kapanpun kita mau melaksanakannya boleh, kecuali pada 5 waktu yang diharamkan di dalam syariat kita. Misalkan salat duha gabung dengan salat istikharah, salat sunat taubat boleh, ya. Karena kenapa? Karena tidak ada waktu yang ditentukan, kecuali waktunya yang sudah ditentukan dalam syariat kita. Apa misalkan? Yakni misalkan salat salat witir, karena bulan Ramadan, ya, salat witir mau gabung dengan salat salat tarawih misalkan, boleh nggak Ustaz? Nggak boleh. Karena kenapa? Karena waktu salat tarawih antara kapan? Setelah salat isya sampai salat subuh. Salat witir kapan waktunya? Setelah salat isya sampai waktu subuh. Karena waktunya sama maka tidak bisa digabungkan, ya. Jadi salat sunnah yang bisa digabungkan jikalau salat tersebut satu salatnya yang maksudah, seperti salat witir maksudah. Karena kenapa? Karena waktunya sudah ditentukan antara antara isya sampai subuh. Sedangkan salat sunnah taubat, salat sunnah istikharah, salat sunnah hajah itu boleh kita lakukan kapanpun, kecuali ada 5 waktu. Di dalam fikih takrir as-sadidah disebutkan ada 5 waktu diharamkan bagi kita untuk melaksanakan salat sunnah yang tidak ada sebab, ya. Nah, ini merupakan rumus, maksud saya pengetahuan bagi kita. Jikalau waktunya sempit silakan untuk digabungkan, tapi lebih afdal dipisah, ya. Lebih afdal dipisah. Salat istikharah sendiri, salat hajat sendiri, salat sunat taubat sendiri, salat witir sendiri, ya. Pahalanya lebih besar. Karena kenapa? Karena para ulama mengatakan lagi tadi al-ajar biqadri ta'ab, pahala ataupun ganjaran yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tersebut sesuai dengan kecapean kita di dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mungkin sampai sini Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.